pagi Saklar. Hari ini kita masuk dalam sesi renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada teman-teman. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 dengan judul perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi pada perikop ini diceritakan bagaimana orang Israel akan berhadapan dengan orang Filistin. Karena pada cerita ini diceritakan bahwa orang Israel ini masih di bawah kekuasaan orang Filistin. Dan pada kasus ini sebentar lagi orang Israel akan berperang melawan orang Filistin dengan jumlah yang tidak wajar, di mana orang Filistin ini memiliki 6.000 pasukan berkuda, 3.000 kereta besi, sedangkan orang Israel bahkan tidak memiliki apa-apa. Yang bahkan yang memiliki pedang itu cuma Yonatan dan Saul sendiri. Dan ada hal yang lebih buruk daripada ini ketika orang-orang Israel ketakutan sehingga meninggalkan Saul. Diceritakan ada begitu banyak orang-orang Israel yang pergi bersembunyi ke gunung-gunung, ke liang-liang ke tanah. Bahkan ada sebagian yang menyeberang sungai Yordan dan pergi ke daerah Gilead. Dan untuk mempertahankan pasukan dan membangun semangat daripada pasukannya ini supaya tetap kokoh, maka Saul ini memberanikan diri untuk membakar korban persembahan. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini kenapa Saul kenapa Saul membakar korban, karena memang sudah 7 hari lamanya dia menunggu imam, dia menunggu hakim yaitu Samuel untuk membakar korban persembahan tidak datang-datang. Dan setelah 7 hari dia menjadi takut, dia menjadi khawatir bagaimana rakyatnya nanti mental drop, karena sebagian memang sudah banyak yang melarikan diri. Oleh karena itu dia berinisiatif mengambil atau memberanikan diri untuk membakar korban persembahan, yang mana secara kitab hukum Musa membakar korban persembahan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Jadi di luar imam tidak boleh membakar korban persembahan. Oleh karena itu di sini kasusnya kita melihat bagaimana Saul akhirnya melanggar kekudusan Tuhan supaya mental orang-orang yang ikut dengan dia tidak down, makin down, artinya dia tidak ditinggalkan rakyat sama sekali. Dan juga ada kekhawatiran buat dia karena waktunya sudah semakin mepet, Samuel nggak datang, ya kan? Kemudian daripada nanti diserang belum ada persembahan nanti kalah, ya udah dia bakar korban persembahan ini. Sepintas memang apa yang dilakukan oleh Saul ini kelihatan wajar. Bahkan buat saya ini masih kelihatan alkitabiah. Artinya begini, Saul ini membakarnya karena memang mau minta izin Tuhan. Tapi ada di sini yang kita lihat yang paling fatal adalah dia melanggar kekudusan Tuhan. Karena sekali lagi yang berhak untuk membakar korban bakaran itu hanya imam, dan ini dilanggar oleh Saul. Dan resiko yang diterima oleh Saul sangat fatal. Kita melihat bagaimana posisi raja yang tadinya dikokohkan harusnya kepada Saul dan kepada garis keturunannya, dan Samuel mengatakan pada hari itu juga posisi atau kedudukan raja itu dipindahkan kepada orang lain yang dimana Tuhan lebih berkenan kepada orang tersebut. Dan hal ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Dan topik kita hari ini sama persis dengan topik kita yang ke-80 kemarin, di mana kadang-kadang kita mengkompromikan kebenaran yang sudah kita tahu hanya supaya kita diterima oleh orang lain, hanya supaya kita bisa diakui orang lain. Pada hari ini juga sama, teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan keadaan sulit sekalipun, jangan pernah mengkompromikan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa dikompromi. Kita harus menghidupi kebenaran tersebut. Yang kedua yang saya lihat di sini adalah mari hargai waktunya Tuhan. Kita melihat alasan Saul ini membakar persembahan ini kenapa? Karena sudah 7 hari menunggu Samuel. Samuel nggak datang-datang. Alkitab tidak mencatat kenapa Samuel terlambat sampai 7 hari. Tapi saya percaya kalau Samuel sampai terlambat 7 hari karena dia seorang hakim, dia seorang nabi, itu karena ada perintah Tuhan yang spesifik diberikan kepada Samuel. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita dalam keadaan tertekan, ya kan? Tertekan itu boleh keadaan, tapi juga ada posisi lebih tertekan yang lebih mengkhawatirkan itu ketika kita berhadapan dengan waktu. Ketika waktu kita berhadapkan dengan tekanan waktu, dan tekanan waktu ini
berbicara tentang kepastian. Jadi seolah-olah ini, kita berada dalam keadaan sulit, dan dalam keadaan sulit ini seolah-olah nggak ada yang pasti, ya kan? Kita nunggu, tapi nggak ada jalan keluar. Kita nunggu, kita berdoa, tapi seolah-olah Tuhan nggak balas doa kita. Dan seringkali akhirnya apa? Kita merasa ya udah, gue kan udah doa nih, udah minta izin sama Tuhan, pertolongan belum datang, ya udah, gue lakuin aja, gue langgar aja nilai kebenaran. Yang penting gue udah berdoa. Dan inilah yang dilakukan oleh Saul. Dan pada pagi hari ini Tuhan mau supaya kita menghargai waktunya Tuhan. Mungkin kita telah berdoa, kita telah hidup dalam kebenaran kita selama ini, tetapi jangan sampai nilai kebenaran yang sudah kita anut, kita pegang selama ini buyar hanya karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Hanya kita tidak sabar karena kita tidak melihat seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Perhatikan baik-baik pada kasus ini bahwa segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan. Jadi ketika kita menunggu, buat manusia itu tidak ada kepastian, tapi kita harus beriman kepada Tuhan. Sungguh pun belum tampak kelihatan hasil apa-apa, kita harus tetap setia dalam kebenaran. Jangan mengkompromikan kebenaran hanya demi kita diterima oleh orang lain. Jangan mengkompromikan kebenaran karena waktu yang kita inginkan belum kelihatan. Karena segala sesuatu, karena ingat sekali lagi, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan kompromikan kebenaran supaya kita diterima, supaya kita berhasil. Ingat, hidupi kebenaran. Apalagi kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu bahwa yang kita jalani ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Udah, di skip aja. Pegang erat-erat kebenaran. Yang kedua adalah masa tersulit dalam hidup kita bila kita berhadapan dengan waktu yang seolah-olah tidak pasti. Sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun doa kita seolah-olah belum ada jawaban, tapi ingat, hanya karena belum terlihat ada jawaban, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja pada waktunya. Hidupi kebenaran, jangan kompromikan kebenaran, walaupun seolah-olah segala sesuatu tidak pasti. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-82. Pesan pagi hari ini, jangan kompromikan kebenaran, hargai waktunya Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Nama Tuhan dipermuliakan dan tetap baca Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Dadah!